Syaratnya adalah semifinal. Betul. Jadi Indonesia tergabung di grup C di penyisian bersama Iran, tadi Uzbekistan dan juga Yaman. Dua tim teratas, entah runner-up grup atau juara grup akan ke perempat final. Ya. Menang di perempat final ke Piala Dunia. Betul. Jadi 4 kali main ke Piala Dunia ya? Kan 3 kali main fase grup, betul. 1 kali main perempat final. Welcome back to Discord, diskusi olahraga bareng Rais dan kembali bersama Esto and Esto. Yes, kembali kita akan membahas soal sepak bola sel kali ini seputar timnas. Ya, seputar timnas dan ubar-ambenya. Iya, dan segala macamnya. Timnas. Yang pertama kita bahas adalah soal hasil drawing timnas U20. Ya. Yang dimana di Piala Asia U20 2025 mereka tergabung di grup C bersama dengan Yaman, Iran dan Uzbekistan. Menariknya dari 3 lawan itu cuma Iran yang belum dihadapi sama timnas U20 Indonesia pada tahun ini. Yes. Ya, kalau lawan Uzbekistan waktu itu Januari kalau nggak salah 2024 itu kita uji coba di Stadion Madia. Betul. Waktu itu kita kalah dengan skor 2-3. Oke. Si Donitri Pamungkas dan kawan-kawan. Sementara lawan Yaman adalah segrup kita kemarin di kualifikasi di Stadion Madia juga. Yeah. Hasilnya imbang 1-1. Jadi kalau dilihat dari 2 tim ini gambarannya adalah sebenarnya kekuatannya nggak jauh beda. Tapi kan kalau Uzbekistan itu sama seperti kita, kayaknya masih masa persiapan awal juga. Betul, gitu. ya. Masih pembentukan tim, mencari-cari pemain yang oke. Ya, nah sementara Iran ini nih yang kita belum tahu. Tapi biasanya kalau Iran memang adalah di level elit. Iya. Level elitnya Asia gitu. Sekedar info, ini turnamen akan terjadi di bulan Februari ya. Iya, di 2025 di Cina tanggal 6 sampai tanggal 23. Betul. Ada 16 tim yang bermain yang sudah pasti lolos. Kemarin kan sebelumnya Cina kan karena tuan rumah, lalu Indonesia menjadi salah satu yang lolos di juara grup. Juara grup ya. Yang Yaman yang runner up. Lima runner up terbaik kan. Nah, ini menarik sekali karena ini adalah turnamen untuk mencari tiket ke Piala Dunia U20 2025 di Chili pada September nanti. Ya, jadi 2025. Jadi artinya ini perjuangan kalau mau ke Piala Dunia U20 harus dari sini. Dan syaratnya adalah semifinal. Betul. Jadi Indonesia tergabung di grup C di penyisian bersama Iran, tadi Uzbekistan dan juga Yaman. Dua tim teratas, entah runner-up grup atau juara grup akan ke perempat final. Menang di perempat final ke Piala Dunia. Betul. Jadi 4 kali main ke Piala Dunia ya? Kan 3 kali main fase grup, betul. 1 kali main perempat final dan udah 4 kali main, pokoknya 4 kali main adalah tiket kalian ke Piala Dunia. Itu perlu dicatat ya, Donitri Pamungkas. Karena kan memang targetnya itu memang. Dari Coach Indra ditargetkan kita lolos ke Piala Dunia U20 2025. Kemarin kita Coach Indra sendiri kan nyaris ya membawa tim ini, tim U20 itu untuk bisa lolos karena waktu itu 2018 kalau nggak salah yang Jepang yang kita digagalkan sama Jepang di perempat final saat kita tuan rumah Piala Asia. Kemudian itu aja sih Coach Indra ya. Waduh 2014 kan kalah di fase grup. Kalau yang di 2018 itu yang paling heroik ya lawan Qatar. Iya. Ya, yang Qatar tuh WA ya? Qatar ya. Qatar benar. Soalnya waktu itu sempat rame sih siapa yang main di Qatar tuh? Di Adri terus waktu Andri itu Saputra itu yang top-topnya lagi Top Ferry kalau nggak salah. Iya, Top Ferry yang nyetak 3 itu pokoknya yang ngelewatin banyak orang itu. Nah, waktu itu kita harusnya karena kita runner up grup, kita ketemu Jepang gitu di fase perempat final dan akhirnya gagal gitu. Dan memang Jepang kita tahu Kubo sekarang andalannya Suseidan lah segala macam gitu-gitu. Jadi ini sebenarnya ini adalah turnamen menuju Piala Dunia kecil ya. U20 itu Piala Dunia kecil gitu. Artinya ini second layernya Piala Dunia yang senior gitu. Kita sempat mau jadi tuan rumah tapi gagal ya kemarin. Nah, tapi terlepas dari itu semua, kalau menurut gua ada chance untuk ya minimal kita menyulitkan lah gitu. Tapi kalau jangan terlalu overconfident dulu. Tapi kalau bicara peluang tetap terbuka kalau menurut gua gitu. Dengan kondisi sekarang apalagi kita kemungkinan akan tambah pemain diaspora katanya gitu. Iya, memang ada pemain diaspora tapi ke babak berikutnya nih ngeri juga ketemunya bisa Jepang sama Korea Selatan ini. Iya. Soalnya di grup D kalau misalnya urutannya kayak gitu ya.
Di grup D ini Jepang, Korea Selatan, Suriah sama Thailand. Ya ini kalau urutannya kayak misalnya C ketemu D gitu ya. Runner up, juaranya ketemu runner up Tapi kan kita bisa ketemu Korea dan menang kayak di Asian Games di U23 kemarin. Coach Indra Safri kan juga pernah ngalahin Korea Selatan U19. Jangan takut ya, paling justru mereka yang berkeringat ya. Iya. Yang pasti Korea kalau ngomong Jepang oke lah. Ya. Tapi kalau Korea ya kita di U23 kita kalihin mereka kok. Iya gitu. Betul, masih bisa ya kalau Korea ya. Gitu. Kalau Korea masih bisa ya. Kalau Jepang nih agak berat ya. Iya makanya dan senangnya adalah sekarang kan tim U20 ini ada di Jepang nih, lagi di Jepang. Jadi Jepang sampai tanggal 27 November kan. Setelah di Bali terus mereka ke Jepang. Kebijakan yang diterapkan oleh Coach Indra itu cukup bagus juga. Dia memberikan kebebasan kepada pemain yang di Liga 1 kemarin di Bali bisa keluar masuk. Misalnya kayak Mesat, kayak Donitri, terus siapa namanya beberapa pemain yang memang dibutuhkan timnya bisa bolak-balik. Nah, ini menurut saya kebijakan ini kebijakannya baik karena Coach Indra bilang bahwa kompetisi jauh lebih baik dibandingkan TC. Iya, betul. Gitu. Itu betul banget. Dari semua pemain ini salah satunya kita pemain nomor 10 Arliansah ya. Abdul Manan itu ya. Itu di PSIM sering ngegolin. Dia dipasang dimainkan reguler oleh Seto Durdiantoro. Artinya dia punya kesempatan banyak. Banyak pemain sebenarnya di angkatan dia juga kayak Reza Aditya di Kudus, tapi yang belum dipanggil ya. Tapi kalau melihat keadaan sekarang ini cukup bagus sih. Dan kalau kita lihat dari sisa-sisa U20 yang sebelumnya kayak Victor Detan rajin penetrasi di Makassar segala macam dengan memberi assist segala macam. Artinya kesempatan pemain-pemain muda dimainkan di kompetisi reguler itu mematangkan. Nah, ini menurut saya bisa menjadi modal bagus apalagi nanti ditambah pemain diaspora ya yang baru gitu. Iya, kita berharap yang proses dari pemain diaspora itu bisa segera rampung ya. Karena itu bisa menambah kekuatan timnas U20 kita. Nah, berbicara soal pemain diaspora juga kemarin yang terbaru adalah Kevin Dix nih yang lagi dikebut nih proses naturalisasinya. Kemarin sudah disahkan atau disetujui oleh DPR kemarin bersama dengan 2 calon pemain timnas putri. Ada Noah Leatomu dan juga Estela Laupati. Nah, ini tentunya dengan adanya Kevin Dix akan mempertebal lagi lini pertahanan kita. Karena kita tahu dia back tengah juga kan. Di Viking dia tuh Copenhagen ya. FC Copenhagen. Jadi kabarnya sekarang ada salah satu petinggi kita yang sedang ke Copenhagen untuk ngurus keseluruhannya gitu, ngurus si Kevin Dix ini dan bisa main nggak ya di ini November ya? Gua agak-agak ini ya. Mungkin ya dikejar untuk lawan Jepang atau lawan Arab Saudi. Iya sih. Kalau mudah-mudahan sih bisa ya lawan Jepang ya. Ya kan kita tahu biasanya ada aja kejutannya. Gitu. Biasanya ada aja kejutannya. Tahu tahu udah lewat nih. Tahu bisa gitu. Martin Paes juga gitu kan. Iya. Artinya tapi apapun dengan kehadiran si Kevin Dix ini pilihan makin banyak nih. Iya, pilihan makin banyak dan kemarin sempat ada kabar Messi Gler kan cedera gitu ya. Gitu. Nah, tapi akhirnya enggak sih katanya tetap akan ikut. Tetap ikut dan walaupun dia di Liga Eropa tidak dibawa sih. Tiba-tiba timnya di FC 20 tidak ke kadarnya Nice di pertandingan Jumat dini hari tidak dibawa. Tapi berharap dia bisa datang ke timnas ya gitu. Karena sebenarnya kita makin banyak pilihan dengan pemain itu, termasuk walaupun masih ada Elkan Bagot walaupun belum dipanggil lagi, tapi itu juga pilihan gitu. Jadi banyak pilihan. Dan yang catatan lagi adalah Rizky Ridho kemarin istimewa Rizky Ridho istimewa dengan harus diakuin asisnya dia ya. Asisnya cara memberikan asis itu melewati 2 pemain itu keren banget ya gitu. Ketenangan dia sebagai kapten ini menurut saya ada Kevin Dix, ada J.I. Jazz, ada Rizky Ridho yang makin matang ini. Jordi Amat, Justin Hapner, Basilgers. Ya akan pusing sih Wahyu Prasetyo ya akan pusing sih pasti Sinteyong dan ini yang memang diinginkan sama Sinteyong ya. Betul. Udah tapi menurut gua ya udah tebal banget sih lini pertahanan. Ya gua nggak tahu ya. Ukuran orang kan pasti akan beda-beda ya. Kalau misalnya kita ngejarnya adalah untuk lolos ke Piala Dunia, ini udah tebal. Betul. Untuk lini pertahanan. Depannya yang masih belum tebal. Itu yang kita masih tunggu nih. Mungkin itu yang kemarin ada salah satu survei media yang bahwa ada keyakinan bahwa kita bisa lolos ke langsung di layar kedua 30%, tapi yang 40% kita lolos tapi lewat putaran ketiga keempat gitu. Iya memang itu bukan putaran ketiga keempat, peringkat 3 sama 4 lolos ke putaran berikut ya. Putaran keempat. Jadi memang
Itu memang realistisnya itu sih. Realistisnya itu ya, kita berharap itu bisa terjadi buat timnas kita. Kalau bisa lebih cepat ya bagus. Alhamdulillah. Kalaupun lolosnya nanti sampai fase playoff interkontinental, ya itu nggak apa-apa juga. Yang penting lolos Piala Dunia. Kita punya pengalaman itu di pre-olimpik kan, walaupun gagal, tapi paling tidak itu bisa jadi pelajaran untuk nanti kalau kita harus interkontinental. Iya, gitu. Dan itu membuktikan bahwa kita sudah mental kelas Asia. Iya, betul. Kalau udah U23-nya seperti itu ya, karena kan rata-rata pemainnya juga banyak kan pemain U23 core-nya sekarang. Iya, apalagi ini yang terbaru U22 kan jadi. Iya, untuk AFF. Nah, sebenarnya U2 dan timnas senior hampir mirip. Iya, benar. Cuma berapa poin aja yang itu kan hampir sama kan sebenarnya gitu. Gue penasaran nih, apakah di Asian Cup nanti atau Piala AFF nanti si Sintayong itu menggunakan pemain-pemain yang U20 juga? Iya, makanya ini kan U22-nya yang mungkin tidak masuk dalam list utama. Misal kayak Ferrari kan masuk ke 22 tuh. Iya. Ya, apakah dia dibiarkan bermain di Liga 1 atau tetap bisa dipanggil? Nah, nanti kan kesepakatan dengan klub-klub nih. Karena Liga 1 tetap jalan katanya. Jalan, betul. Di AFF ini gitu loh. Jadi makanya ini akan ada diskusi di sini, kita akan tunggu nama-nama baru yang akan dipanggil. Iya. Ya, ini kan ke pemain U22 ya, berarti kayak pemain banyak di Liga 2, di Liga 1 adalah beberapa yang agak lumayan mencuat gitu. Tapi kita masih tunggu nih yang istimewa kayak Fajar Fatur Rahman mungkin masih bisa dipanggil. Tapi Martin Paes kan lagi nganggur, lagi libur. Ya, katanya mungkin bisa Martin Paes. Iya. Mungkin ya, untuk MLS-nya kan masih libur kan. Libur. Dia udah nyampe di Jakarta sih, setahu gue. Udah nyampe di Jakarta sejak kemarin tanggal 6. Siapa tahu U22 plus gitu loh. Iya. Pasti kayaknya sih kayaknya U22 plus ada pemain-pemain yang bisa dipanggil. Ya mungkin yang di Malaysia juga. Iya, ada Sadil misalnya gitu. Iya benar, ataupun si Asnawi juga. Gitu. Kan udah selesai. Arhan juga udah selesai kayaknya kalau nggak salah kan. Kalau Thailand belum sih. Yang selesai Thailand belum, tapi kan Thailand mungkin bisa libur juga. Iya, yang Malaysia gua nggak tahu deh. Korea udah selesai. Iya, Korea selesai gitu. Bisa jadi sih gitu. Iya, makanya kita tunggu aja nih para pemain yang akan dipanggil nanti, yang akan diracik sama Coach Sintayong bisa sejauh mana, karena memang ya kita pengennya juara ya, apapun itu ya, walaupun targetnya mungkin dari PSSI realistis aja lah. Iya, hati kecil gue pengen juara. Gue pengen juara tetap. Apapun itu gue pengen juara ya. Kita berharap juga Kevin Dix juga segera cepet ya ini jadi WNI. Kemudian Asnawi juga, ini kan yang terbaru dari daftar 27 sih, gue lupa dah. 27. Iya, yang dipanggil pemain sama STY. Asnawi ini kan gak ada di situ. Sempat kaget juga gitu setelah kemarin sempat dimainin jadi starter. Ya, terus di klubnya juga agak tampil oke. Ya, tapi katanya kabar cedera. Tapi kabar terbaru ternyata udah pulih ya. Yang kelihatan profesionalnya adalah Asnawi ketika dia habis main dia melapor. Sudah pulih, lapor ke PSSI, dan PSSI lewat BTN, lewat manajer timnas Pak Sumarji menyerahkan pada STY apakah tetap dipanggil atau tidak. Jadi artinya memang sebelumnya Asnawi cedera, ada laporan cedera, tapi ketika dia sembuh juga melapor. Jadi artinya tidak ada miskomunikasi, memang kenyataannya seperti itu gitu. Sama dengan Messi Ziegler juga katanya cedera, sama dengan dua pemain Malut, Duo Sayuri, bahwa ditegaskan oleh pelatih mereka bahwa mereka akan komit ke timnas. Dan ketika kemarin ada Yakob atau Yance yang sempat cedera di Pakansari, akhirnya langsung statement hari itu juga bahwa mereka tidak parah, tidak serius, dan mereka bisa ke timnas. Artinya ini adalah bagian dari kebutuhan dan juga ada nasionalisme, ada kebutuhan, ada memang kewajiban gitu-gitulah. Iya. Benar ya, itu kita berharap para pemain ya kita sih bisa komplit ya. Betul. Karena Jepang juga lagi kehilangan salah satu mesin golnya, Ayase Ueda. Dia lagi cedera sampai nanti akhir Desember ya. Ya, pokoknya sampai akhir tahun dia nggak bisa main. Iya, padahal dia salah satu mesin gol di putaran ketiga ini udah nyetak 2 gol. Betul. Totally dia kalau nggak salah dia selama kualifikasi udah 8 gol. Betul. Ya, ini tentunya si Ayase Ueda ini satu keuntungan juga. Betul. Tapi akhirnya nanti kemungkinan si Calvin Verdong ketemu atau sama temennya Koki Ogawa. Dan yang menarik juga ada Kyogo Furuhashi yang akhirnya dipanggil lagi striker senior yang bermain di Celtic FC. Jadi memang gue ngeliat di sini Jepang emang gak bakal kehilangan banget dari Ayase Ueda gitu. Yang menarik dari 27 pemain yang disiapkan untuk bermain di Jakarta dari pemain dari Jepang itu ada 4 pemain dari J1 League ya. Dua back, 2 kiper. Salah satunya backnya adalah Yuto Nagatomo. 38 tahun dibawa ke Jakarta. Jadi dia waktu Inter ikut nggak? Ikut ya? Inter. Bukan dia.
Oh dia? Kayak bukan Yuto Nagatomo tuh udah belum sih pas Inter kesini? Iya. Udah ya? Iya, jadi, coba lo cek lagi waktu Stramaccioni ya? Iya, jadi gue lupa deh. Jadi waktu makanya kalau memang dia berarti Maicon yang gue ingat waktu itu kesini. Iya, jadi kalau dia kesini lagi berarti akan merasakan lagi rumput Senayan gitu, yang dengan look yang berbeda. Iya, benar. Jadi Yuto Nagatomo itu sekarang di FC Tokyo ya. Di FC Tokyo, jadi salah satu back senior yang selalu dipanggil, walaupun mungkin tidak menjadi pilihan utama juga sebenarnya. Betul, iya. Dia karena kan di skemanya pakai 3 back sekarang Jepang. Iya. Nah, jadi sayapnya itu kan dia back sayap juga ya. Jadi sayapnya itu malah sayap yang di depan. Dia full back dia. Iya, ada Kaoru Mutoma segala macam. Jadinya dia mungkin agak terpinggirkan untuk skema itu. Tinggal kebutuhan dari pelatih aja lawannya siapa. Mungkin ketika lawan Indonesia nyepelein terus kebobolan dulu gitu, Yuto Nagatomo bisa jadi motivator gitu. Mudah-mudahan ya. Seperti itu. Mudah-mudahan ya. Kita bisa setidaknya realistisnya bisa mencuri poin lah lawan Jepang, karena ini memang kayaknya nih salah satu pertandingan prestis juga untuk timnas kita. Dan persiapannya katanya kabarnya kalau untuk siaran TV juga katanya, yang kalau kata ini kan. Yang menarik lagi agak lumayan ini juga di sana di Jepang itu digratisin di AZN itu loh. Aplikasi itu menggratiskan dua pertandingan November ini salah satu Indonesia. Nah, ini betapa memang ini kayaknya laga ini walaupun Indonesia dan Jepang itu secara kualitas secara ranking jauh ya. Tapi ini laga-laga gengsi. Iya, gitu. Benar-benar ini laga 2 tim bersahabat sejauh sekarang ya. Bersahabat. Karena secara federasinya juga punya hubungan baik, buktinya wasit juga developmentnya dari Jepang, kemudian apalagi ya. Banyak sih kerjasama dengan Jepang. Sepak bola wanita langsung masuk ke Jepang. Wasit kan? Makanya gue pengen bridging ke situ. Bridgingnya keren. Kalau ngomong wasit. Nah, ini juga PSSI juga lagi update terus ya. Untuk refreshment wasit. C1 ini kursus di Bogor di 3 November kemarin. Ini juga mungkin untuk terus mengasah kemampuan dari para wasit kita di kompetisi. Dan targetnya, selain itu ada target ada target, jadi PSSI itu pengen memperbanyak wasit dari under 22. Iya, karena gini, mau ada Liga 4 itu loh. Yang Liga 3-nya kan cuma segitu, berubah terus ke Liga 4 rencana Liga 4 itu. Butuh wasit yang banyak. Makanya terus di development dari U22 itu. Kayaknya sih gue ngebacanya gitu ya. Berarti kalau kayak lu gitu, kalau gue sih enggak ya. Kalau lu masih sehat gitu amin. Atau lu masih sehat, masih bisa kuat main bola, tapi fun football atau teman-teman yang di bawah 22 fun football enggak mungkin main bolanya enggak berbakat, tapi dia main bola pengetahuan bolanya bagus, bisa. Profesi baru bisa, wasit. Iya, bisa wasit. Jadi karyawan dan jadi wasit kan gitu. Itu bisa disambi loh. Benar. Kalau main bola malah nggak bisa disambi. Iya. Jadi memang kalau teman-teman yang pada mulai tertarik ya dengan wasit ya, kita juga mengimbau juga gitu loh. Ini udah dibuka selebar mungkin sama PSSI. Betul. Coba ditanya aja sama Asprofnya gimana sih cara gue untuk bisa jadi wasit. Nah, itu pasti akan ada nanti urutannya untuk lo bisa mendaftar sebagai untuk ikut tes sebagai wasit. Karena ya biasanya kan cuma di lingkup olahraga aja, mungkin di kampus kayak UNJ, kampus olahraga, ada kayak UPI di Bandung mungkin. Ya jadinya ini menjadi terbuka luas juga buat teman-teman yang pengen punya menjadi wasit, passion di sepak bola, jadi wasit oke juga loh. Lumayan loh wasit. Mungkin kalau misalnya di level 3 Liga 4 atau Liga 3 amatir mungkin sekitar 1,5 lah wasit. Ini aja ngomong fun football aja ya. Fun football saya punya teman wasit fun football. Wasit tengah itu kalau weekend 400 sampai 400 satu pertandingan. Kalau satu pertandingan tuh biasanya kan fun football tuh berapa sehari? Satu minggu dia bisa mimpin taruhlah 5 pertandingan. 5 rata-rata 300 lah. 1,5 juta. Iya benar. Dia udah dapat foto sendiri, udah dapat fotonya gitu segala macam. Artinya sepak bola itu tidak hanya yang bermain, tapi yang lainnya, yang perangkat-perangkat itu juga penting, dan ini coba digalakan PSSI karena target PSSI di Piala Dunia 2030 kita bisa mengirim wasit ke Piala Dunia. Jadi tidak cuma pengen lolos secara timnas, tapi juga wasit gitu loh. Jadi menyeluruh gitu. Iya benar, itu wasit ya. Pelatih pun juga lagi di develop terus sama PSSI. Pelatih sekarang lisensi B ya, terbaru di Sleman dan Jogja, gelombang 5 dan 6 2024 itu sudah banyak juga para pemain aktif juga ya, masih aktif yang pernah di timnas juga ya beberapa, kemudian kayak Dendi Santoso,
kemudian ada Johan Alfarizi Arema, kemudian ada Haryono, Herwin Tri Saputra nih menantunya Coach RD, dan juga Elgi Megiansa gitu. Ini lagi ikut lisensi di situ. Kemudian ada beberapa pemain juga seperti Hamka, Atep, Gunawan, Zahrun, iya Zulham Jamrun. Ini A ya kalau nggak salah ya, atau Hamka B juga ya. Jadi di Jogja ini di Sleman ada yang gelombang 5, yang di Jogja gelombang 6. Jadi yang di Jogja lebih banyak yang aktif, Dendi dan kawan-kawan. Yang Sleman lebih banyak yang sudah agak-agak tuir nih, kayak Hamka, Zulham, agak ngeredup lah ya. Erlangga gitu, yang udah di atas mereka. Tapi artinya mereka setelah ini mendapatkan lisensi diploma. Menariknya dari itu yang di Sleman itu disertakan 4 pemain sepak bola putri. Jadi siapa aja? Ada gue lupa namanya. 4 pemain sepak bola putri ya. Iya benar. Ini menurut saya gini, kayak James Raven itu kan anak 19 tahun, 18 tahun nih. Dia sudah punya lisensi. Artinya ketika saya ngobrol dengan beberapa pemain yang sudah dapat lisensi, mengatakan bahwa ketika dia masih aktif main terus dapat lisensi, itu point of view-nya lebih luas. Itu jadi nambah secara pola pikirnya lebih jauh lebih tenang, lebih enak bermain gitu. Dan ini menurut saya hal yang baik, terutama sepak bola putri ya, karena sepak bola putri bertahap nih. Timnas sekarang dibenahi, nanti ada kompetisi. Tetapi kalau pemain-pemainnya sudah paham sepak bola, karena sepak bola itu tidak hanya sekedar nendang bola, sepak bola itu pemahaman aturan, sepak bola itu melihat taktik, atau pemahaman taktik, bagaimana menguasai mental diri sendiri, bagaimana kalau misalnya kapten menenangkan timnya menjadi leader, itu jadi overall itu memang penting gitu. Dan ini perkembangan ini terus dipacu oleh PSSI gitu. Dan menariknya terakhir saya lupa, tapi yang saya ingat doang AFC kita, A-Pro kita sudah 35 orang. Oh iya, benar. Dari ini baru 4-5 tahun terakhir lah. Gitu. Jadi ini menurut saya makin banyak itu makin banyak kualitas ya yang akan peningkatan kualitas makin tinggi gitu. Iya, karena memang kita itu juga sudah diuntungkan ya, PSSI itu sudah bisa membuat conference ataupun kursus sendiri. Betul. Dari AFC gitu. Jadi memang setara dengan A diploma, B diploma, C diploma itu sudah setara AFC ya. Jadi memang PSSI sudah punya hak untuk itu. Betul. Jadi makanya ini menjadi sebuah keuntungan bagi kita untuk terus mencetak sebanyak-banyaknya pelatih. Karena ini ujungnya adalah bisa menghasilkan pemain yang berkualitas. Terutama untuk level grassroots. Nah, fondasinya bagus. Nah itu akan terangkat juga nantinya untuk 10 tahun ke depan gitu ya, akan kita rasakan. Yang pasti gini, kemarin memang yang balik ke survei, ada survei dari salah satu media, tingkat kepuasan terhadap Pak ET itu hampir 83% kepemimpinan PSSI. Saya tidak melihat 83% itu, tetapi saya melihat tidak hanya sekedar timnas yang diperbaiki, tidak hanya Liga 1 yang ada VAR-nya, tapi juga ada akhirnya ada Liga 4, ada wasit, ada perangkat pertandingan, bahkan sekjen-sekjen di Asprof itu sekarang akan dikumpulin lagi untuk di semacam kayak penyegaran gitu. Ya, memang itu adalah waktu itu pernah dilakukan ya sama Ratu Tisa waktu itu, dia membuat namanya Pak Edi kan ya? Iya, Pak Edi itu waktu itu ngumpulin sekjen-sekjen itu semacam pelatihan, workshop atau apapun itulah. Ya, nah sekarang development itu sedang coba digalakan lagi. Karena bagian development ini membuktikan bahwa sepak bola itu nggak cuma pemain, pelatih, wasit, tapi sisi lain manajerial, organisasi ini juga bisa menjadi sebuah ladang pekerjaan juga. Jadi sepak bola karena banyak banget elemen, dan itu yang terus coba dilihat ya dalam pengembangan sepak bola Indonesia. Kalau ini bisa berjalan beriringan secara smooth, pengembangan ataupun development ini yang dilakukan, maka kita tunggu aja petik nanti hasilnya 10 sampai 15 tahun ke depan. Oke, siap. Oke, mungkin sudah banyak ya yang kita bahas. Mudah-mudahan terus berproses sepak bola Indonesia, karena memang sangat sempit sekali waktu masa jabatan 4 tahun untuk kepengurusan PSSI. Satu periode itu ya. Untuk membenahi semuanya nggak mungkin. Kalau menurut gua bisa sampai 30% sampai 50% aja udah dibenahi. Itu udah bagus banget. Dan paling tidak dengan pondasi yang dibenahi, pondasinya kuat, kedepannya siapapun yang di situ akan tinggal meneruskan kebaikan-kebaikan ini. Iya, kita berharap bisa terus berprogres ya sepak bola Indonesia. Oke. Demikian untuk episode Discord kali ini. Jangan lupa untuk terus komen-komen ataupun ada saran ataupun ya kalian punya info-info terbaru soal sepak bola nasional, silakan disampaikan di kolom komentar. Jangan lupa juga untuk follow sosial media Skor Indonesia, baik itu di X, Instagram, kemudian di TikTok,
di Facebook, dan kita juga ada di mana? Kita di Noise dan juga di Discord ID, termasuk juga perkembangan berita Timnas Futsal Indonesia yang bermain di AFF Futsal Championship 2024. Klik di score.id. Oke, dengan demikian gue Resetnan. Resto. Sampai jumpa lagi.